dapat aku di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat saya memuji Tuhan karena banyak hal rencana Tuhan yang saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa ya. Sebelumnya saya akan minta waktu mungkin lebih dari 3 menit ya, karena nggak cukup menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tapi saya akan ambil poin ini aja. Di tahun 2023 kemarin ada 3 jawaban Tuhan yang memang saya terima seperti firman Tuhan. Saat kita berdoa, kita bergumul, ada 3 jawaban Tuhan yang berikan ya, tidak, dan tunggu. Di 2023 saya menerima jawaban Tuhan. Di tahun 2022 di mana saya dan istri bersepakat ingin mempunyai anak, Tuhan berkata iya, dan Tuhan mengizinkan. 2023 saya punya anak bertambah 1 anggota keluarga itu. Tapi di 2023 Tuhan juga menjawab doa saya ketika, dan itu menyebabkan Bapak Ibu proses terberat yang selama ini saya terima. Saya bertambah 1 anggota keluarga, tapi harus melepas. Berat buat saya pribadi. Jujur saya sudah mempersiapkan diri. Saya bilang sama adik saya waktu pertama kali mami masuk rumah sakit di puskesmas, adik saya WA, menurut Tori mami sembuh apa tidak? Saya berkata umur manusia sekitar 70 tahun selebihnya menderita, kita serahkan sama Tuhan. Saya cuma mengatakan itu Bapak Ibu. Kalau saya boleh ceritakan, saya nggak membenarkan, tidak menyalahkan. Setiap kami anggota keluarga punya pemikiran sendiri, punya sikap sendiri untuk menghadapi proses Tuhan dalam kehidupan. Makanya apapun yang dikatakan, apapun yang diceritakan, saya tetap diam, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Silakan Bapak Ibu menilai sendiri. Tetapi yang pasti hal yang berat untuk kehilangan anggota keluarga, apalagi seorang ibu, itu berat Bapak Ibu. Saya sudah mempersiapkan diri, saya siap, saya mempersiapkan diri untuk hari itu datang. Makanya waktu, kalau boleh ceritakan, waktu hari terakhir mami masuk rumah sakit, Cilinda sudah WA saya, ya kesininya bisa cepat enggak? Saya biasa ke rumah sakit itu malam Bapak Ibu, jam 10, jam 11 itu memang bukan saya mengatakan bagian saya, enggak, karena saya waktunya malam. Pagi saya bekerja, saya jagaan segala macam urusan rumah. Malam saya baru datang. Kalau nggak di rumah sakit pasti saya datang jam 10. Kalau badan saya nggak meletak, kalau meletak baru saya nggak datang. Jam 10, jam 7 saya di WA Cilinda, saya biar kesininya bisa cepet ya. Bentar ya Cik, saya jam segitu tuh lagi cari makan buat anak dan istri saya, maksudnya beli makan buat ini segala macam, siapin makan.
7:30 saya baru jalan. Nah itu di jalan ini saya berkali-kali setiap motor pasti pikiran saya itu melayang ya Bapak Ibu, berpikir macam-macam, dan sepanjang jalan saya itu hanya berdoa, Tuhan beri saya kesempatan, Tuhan beri saya kesempatan, Tuhan membahagiakan mami secara materi ya Bapak Ibu. Ini yang belum saya bisa lakukan secara materi, memberi untuk mami, maksudnya dalam yang kita orang katakan beli, benar-benar memberi tanpa hitungan. Dan waktu sampai di rumah sakit, di parkiran saya buka handphone, itu ada panggilan tak terjawab dari Cilinda, dari Trisno, dari Papi, semua panggilan terjawab. Banyak Pak, ada apa ini panggilan tak terjawab Pak? Begitu saya buka WA, adik saya, itu memang saya bilang adik saya bilang, oh ini mami udah ada. Dan di situ saya nggak menangis sama sekali, boleh dikatakan. Saya lihat kakak saya datang udah menangis, karena saya sudah mempersiapkan dari itu datang, baru secara mental, secara pikiran tadi ini saya kuat, saya nggak menangis sama sekali. Saya mengurus mami, pencium mami saat melihat benar-benar sudah tidak bernyawa, mengurus. Bahkan di ambulan pun saya masih bercanda dengan teman saya, ternyata supir ambulan teman saya. Saya kuat pada waktu itu karena saya sudah mempersiapkan diri hari itu akan datang. Tapi yang tidak saya persiapkan adalah saat benar-benar sudah dilepas menghilang, dan itu rasa itu ya, saya benar-benar gak siap. Bapak Ibu, ternyata kehilangan ibu itu sakitnya susah dikatakan dengan macam-macam, dan ini adalah proses Tuhan yang berat, karena Tuhan itu katakan tidak, dia lebih memilih memanggil mami saya itu jawaban doa saya tadinya. Saya ingin mami sembuh, bisa beraktivitas, ternyata Tuhan berkehendak lain, dan itu memang harus diterima jawaban Tuhan ya dan tidak. Berat buat Bapak Ibu, apalagi menghadapi setelah kematian mami itu banyak banget hal-hal yang harus dihadapi, dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Karena sekali lagi kami anggota keluarga pasti punya pemikiran sendiri-sendiri, punya sikap sendiri-sendiri, dan itu hal yang tidak bisa disatukan, akan pasti akan bentrok. Yang harus saya lakukan adalah saling menurunkan ego, berkompromi akan hal-hal itu. Jadi yang ingin saya saksikan adalah ya, jawaban Tuhan saat Tuhan mengatakan ya, sebagai manusia kita pasti akan senang, tapi saat Tuhan mengatakan tidak, tapi itulah yang terbaik yang harus kita terima. Dan ada satu lagi jawaban Tuhan yang masih tunggu, dan itu yang belum bisa saya ceritakan. Pergumulan doa saya masih menunggu, mungkin masih proses panjang, tapi saya yakin bahwa Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin hal itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih.